seorang kepala ruangan dan perawat yang sedang membicarakan terkait masalah falsafah dan paradigma keperawatan. Tetapi, dengan ketidaksengajaan, seorang pasien menguping pembicaraan tersebut karena pasien sangat tertarik terkait topik pembicaraannya. Permisi Bu, selamat pagi. Pagi Sus. Saya ingin memberikan laporan pasien. Oh iya boleh, saya ambil ya. Iya Bu, Bu, maaf, saya ingin bertanya, apakah seorang perawat wajib untuk paham tentang falsafah dan paradigma? Oh ya benar sekali Suster Akila. Jadi gini Suster Akila, kita sebagai tenaga keperawatan harus paham banget tentang falsafah dan paradigma. Dan juga kita tuh harus menerapkan tentang falsafah dan paradigma kepada pasien-pasien kita. Oh begitu ya Bu, biar kita memahami setiap masing-masing pasien tentang falsafah dan paradigma. Betul sekali. Jadi kita sebagai tenaga keperawatan harus paham dan juga harus menerapkan tentang falsafah dan paradigma biar kita paham dalam menangani pasien. Permisi Sus. Iya, silakan. Mohon maaf Sus, karena memotong pembicaranya dan telah menguping nih. Saya dengar-dengar tadi suster-suster sedang membicarakan tentang falsafah dan paradigma keperawatan ya? Oh iya, tidak apa-apa kok Kak. Iya nih, kami sedang membicarakan tentang falsafah dan paradigma keperawatan. Ada apa ya Kak? Begini Kak, saya sangat tertarik dengan yang kakak-kakak bicarakan. Saya kan bercita-cita ingin menjadi seorang perawat nih Kak di kedepannya. Jadi saya ingin bertanya tentang falsafah dan paradigma. Sedengar saya tadi, falsafah dan paradigma itu sangat penting ya Kak untuk diterapkan oleh seorang perawat. Wah, cita-citanya bagus sekali ya Kak. Terima kasih banyak Kak. Wah, pertanyaannya bagus sekali nih. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit nih tentang falsafah keperawatan. Jadi yang dimaksud dengan falsafah keperawatan itu adalah hakikat manusia sebagai makhluk holistik yang memiliki kebutuhan biologis, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual, dan juga esensi keperawatan yang menjadikan karakter dasar dalam praktik keperawatan. Jadi, kita sebagai perawat harus memandang bahwa pasien sebagai manusia holistik yang harus dipenuhi segala kebutuhannya dan tidak dilakukan secara sepihak atau sebagian dari kebutuhannya. Dan yang kedua, tadi itu yang pertama. Dan yang kedua, bentuk pelayanan keperawatan yang diberikan harus secara langsung dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan. Ketiga, setiap orang berhak memperoleh perawatan tanpa memandang perbedaan dari suku, ekonomi, agama, sosial, dan juga kepercayaan. Dan yang keempat, ada pelayanan keperawatan merupakan bagian integral dari sistem kesehatan, mengingat bahwa perawat bekerja dalam lingkup tim kesehatan, bukan hanya sendiri-sendiri. Dan yang kelima, itu pasien adalah mitra yang selalu aktif dalam pelayanan kesehatan, bukan sebagai seorang penerima jasa yang pasif. Sampai sini kamu paham belum? Sudah paham belum nih tentang falsafah yang saya jelaskan? Baik, terima kasih Sus. Sudah paham Sus, jadi yang dimaksud dari falsafah keperawatan secara singkat itu adalah kita sebagai perawat harus memandang pasien sebagai manusia holistik dan tidak boleh membeda-bedakan antara pasien satu dengan pasien lainnya. Dan juga kita harus bekerja secara tim, tidak boleh egois, bukan begitu Sus? Betul sekali, kamu bagus sudah paham tentang falsafah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu paradigma keperawatan ya. Jadi yang dimaksud paradigma keperawatan adalah suatu cara mempersepsikan
menjelaskan atau memandang sesuatu. Paradigma juga menjelaskan sesuatu dalam memahami suatu tingkah laku dan memberikan dasar dalam melihat, memandang, memberi makna, menyikapi dan memilih tindakan terhadap berbagai fenomena yang ada dalam keperawatan. Nah, dalam paradigma juga memiliki beberapa komponen dalam penerapan konsepnya. Nih, yang pertama adalah manusia. Apa sih yang dimaksud dengan manusia? Manusia adalah sistem yang terbuka, senantiasa berinteraksi secara tepat dengan lingkungan eksternalnya, serta senantiasa berusaha selalu menyeimbangkan keadaan internalnya, dan manusia juga memiliki akal pikiran, perasaan, kesatuan jiwa dan raga, mampu beradaptasi, dan merupakan kesatuan sistem yang saling berinteraksi, interrelasi, dan interdependensi. Nah, yang kedua itu ada keperawatan. Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional sebagai bagian integral pelayanan kesehatan berbentuk pelayanan biologi, psikologi, sosial, dan spiritual. Asuhan keperawatan diberikan karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan, serta kurang kemauan menuju kepada kemampuan melaksanakan kegiatan sehari-hari secara mandiri. Sebagai suatu profesi, keperawatan memiliki falsafah yang bertujuan mengarahkan kegiatan keperawatan yang dilakukan. Yang ketiga, ada kesehatan. Kesehatan adalah suatu kegiatan yang dinamis di mana individu menyesuaikan diri dan perubahan-perubahan lingkungan internal dan eksternal untuk mempertahankan keadaan kesehatannya. Dan yang terakhir, ada lingkungan. Lingkungan itu adalah faktor eksternal yang dipengaruhi terhadap perkembangan manusia dan mencakup antara lain lingkungan sosial, status ekonomi, dan kesehatan. Fokus lingkungan yaitu adalah lingkungan fisik, fisiologi, sosial, budaya, dan spiritual. Nah, bener banget nih apa yang udah Suster Akila jelaskan. Nah Kak, yang tadi sudah disebutin, ada juga nih penerapan paradigma keperawatan dalam praktik keperawatannya nih. Wah, apa tuh Sus penerapan konsep paradigmanya? Penerapan paradigma keperawatan dalam praktik keperawatan itu sebagai suatu profesi yang berbeda dengan profesi yang lainnya nih. Keperawatan haruslah memiliki satu cara pandang yang berbeda dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada dalam profesinya. Keperawatan yang merupakan bentuk pelayanan profesional keperawatan, hendaklah perawat harus memperhatikan seluruh aspek yang termaksud dalam paradigma keperawatan, yaitu manusia sebagai makhluk holistik dan unik dalam segala macam kebutuhan, lingkungan internal, maupun stresor yang akan mempengaruhi kondisi sehat dan sakitnya manusia, sehingga keperawatan harus berperan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan membantu manusia berada dalam rentang kesehatan yang optimal. Saya sudah paham Sus, terima kasih atas ilmunya. Sama-sama Kak. Oh ya Kak, Kakak kesini ada keperluan apa ya Kak? Oh iya, saya kesini ingin mengasih hasil lab yang tadi saya ambil. Oh iya Kak, oke saya ambil ya Kak hasil labnya. Ya udah, saya pamit ini ya Sus ke tempat keluarga saya. Iya, silakan ya Kak. Kesimpulannya, sebagai seorang perawat, kita harus memahami tentang pentingnya falsafah dan paradigma keperawatan agar kita sebagai tenaga kesehatan bisa tahu apa saja komponen dasar dari falsafah dan paradigma sendiri. Dan kita bisa belajar bagaimana cara memberi asuhan keperawatan kepada masyarakat. Terdapat pesan edukasi dari kami, yaitu kita sebagai perawat harus memahami dan mengamalkan falsafah dan paradigma keperawatan, karena hal tersebut akan membuat kita memahami setiap karakteristik pasien, karena setiap pasien memiliki karakteristiknya tersendiri, serta tidak membeda-bedakan pasien. Kita juga sebagai perawat harus profesional, baik secara individu maupun berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya.